Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sore. Kita berjumpa kembali dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro yang ada di kota Surakarta ini. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di sore hari ini dalam acara ringkasan Sekolah Sabat di tanggal 29 Agustus dengan judul Gereja sebagai Mempelai Wanita Kristus bagian 2. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu mari kita undang Roh Kudus untuk mengurapi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami. Dan kami pada saat ini berkumpul dengan keluarga kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ringkasan Sekolah Sabat yang diadakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro yang ada di kota Surakarta ini. Berkati kami Bapa, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti maksud Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita sepanjang satu minggu ini adalah Suami dan Istri Bersama di Salib. Dan judul di hari Selasa tanggal 29 Agustus adalah Gereja sebagai Mempelai Wanita, Gereja sebagai Mempelai Wanita Kristus bagian kedua. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hal ini, Paulus menggunakan unsur-unsur pernikahan. Paulus mempergunakan unsur-unsur pernikahan kuno dalam panggilan kepada orang Kristen di Korintus. Kapan penyerahan terjadi? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 dan 4 dikatakan apa? Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberitakan kepada kami roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini adalah gereja sebagai mempelai wanita Kristus. Kita tahu mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus, mempelai wanitanya adalah jemaat itu sendiri. Kita adalah bagian dari jemaat. Kita adalah bagian yang Tuhan persiapkan bagi kedatangannya yang kedua kali. Di dalam hal ini, Paulus menggunakan ada istiadat dari para pernikahan untuk menyoroti hubungan Kristus dengan gereja dalam pola urutan waktu. Yang pertama, pertunangan. Kristus mempersembahkan dirinya bagi jemaat sebagai mahar dan dengan demikian bertunangan dengannya. Di dalam hal ini, sebelum mencapai proses kepernikahan, biasanya ada urut-urutannya. Yang pertama adalah pertunangan. Pertunangan dulu. Dari pertunangan ini akan dibicarakan mahar. Kalau di orang Tapanuli akan dibicarakan mengenai tuhor niboru atau mahar dalam bahasa Indonesianya. Jadi di sini akan bagaimana nanti dari tahap pertama ini baru mencapai ke tahap selanjutnya. Di nomor 2 dikatakan apa? Persiapan upacara pernikahan. Dikatakan apa? Perhatian mempelai laki-laki berlanjut dalam usahanya agar saat ini untuk menguduskan dan menyucikan mempelai wanita. Dikatakan apa? Perhatian mempelai laki-laki berlanjut dalam usahanya saat ini untuk menguduskan dan menyucikan mempelai wanita. Ibaratnya di sini adalah sesudah pertunangan masuk ke dalam tahap selanjutnya adalah kalau bahasa Jawanya dipingit.
Istilahnya di sini adalah menguduskan mempelai wanita yang dilakukan oleh pria, oleh pengantin pria. Dan ini dikatakan apa? Dan di sini juga tidak ada, pria tidak boleh menemui calonnya itu wanita sepanjang waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, upacara pernikahan itu sendiri, perhatian Kristus saat ini adalah pemandangan dari penyerahan mempelai wanita di pesta pernikahan. Unsur terakhir ini adalah gambaran perayaan pernikahan akbar pada kedatangannya kembali ketika Kristus mempelai laki-laki akan datang untuk mengklaim gereja sebagai mempelai wanita dan mempersembahkannya kepada dirinya sendiri. Inilah suatu gambaran bagaimana Kristus sebagai mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai wanita. Siapakah mempelai wanita itu? Adalah kita, jemaat yang ada di dalam kita. Jadi dalam pelajaran ini, bagaimana gereja sebagai mempelai wanita Kristus, bagian kedua ini dapat menggambarkan kita yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Kita adalah suatu gambaran bagaimana Kristus sebagai mempelai laki-laki datang untuk menjemput kita dan membawa ke dalam rumahnya yang baru, yaitu yang ada di surga. Kiranya pelajaran ini dan ringkasan sekolah sahabat ini dapat memperbaharui iman kita dan membuat kita semakin dekat kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.